pada pembahasan SVT-40 kemarin. Dikatakan jika senapan buatan Soviet tersebut telah menginspirasi lahirnya senapan Gewehr 43 atau G43 dari Jerman. G43 adalah senapan semi-otomatis yang dibekali dengan amunisi kaliber 7,92 x 57 mm Mauser yang dikembangkan oleh Jerman selama Perang Dunia Kedua. Desainnya didasarkan pada senapan G1, tetapi menggabungkan mekanisme tembakan yang diambil dari SVT-40 Soviet. Ketika Perang Dunia Kedua dimulai pada bulan September tahun 1939, Jerman memiliki senjata api baru dan lebih baik, termasuk senapan mesin MG42 dan senapan serbu pertama di dunia STG-44. Lalu ada Gewehr 43 atau G43, senapan semi-otomatis yang secara keliru digambarkan sebagai M1 Garand milik Jerman. Meski harus diakui, Jerman terlambat dalam mengadopsi G43, kalah jauh dibandingkan Amerika dan Uni Soviet. Namun, penamaan G43 juga agak membingungkan, karena senapan pole action utama Jerman secara resmi adalah karabiner atau karabin, sementara Gewehr berarti senapan panjang. Untuk alasan ini, pada tahun 1944, G43 lalu diubah namanya menjadi karabiner 43 atau K43. Keduanya identik dalam segala hal selain dari huruf yang dicap di bagian samping. Bahkan saat ini di kalangan kolektor senapan api ini umumnya dikenal sebagai G43. Dalam urusan senapan semi-otomatis di era sebelum pecahnya Perang Dunia Kedua, Jerman memang tertinggal dibandingkan Uni Soviet dan Amerika. Barulah ketika awal Perang Dunia Kedua, mereka berusaha untuk memiliki senapan infanteri semi-otomatis. Alhasil, dua desain berhasil dibuat, yaitu G41M dan G41W, yang masing-masing dibuat oleh Mauser dan Walter. Desain Mauser diperkenalkan pada tahun 1941 dan setidaknya 12.755 pucuk telah berhasil dibuat. Tetapi nyatanya senapan ini tidak dapat diandalkan dalam pertempuran. Desain Walter juga hampir sama, namun ia memiliki kehandalan yang sedikit lebih baik. Masalah ini akhirnya menemui titik terang ketika Jerman melakukan operasi Barbarossa ke Uni Soviet. Dalam invasi tersebut, Jerman berhasil menangkap sejumlah kecil SVT-40 yang digunakan oleh pasukan Soviet. Senapan itu pun segera dibawa ke Jerman untuk diperiksa bagaimana sistem kerjanya. Ditemukan jika mekanisme SVT-40 ternyata memang lebih unggul daripada G41 dan juga lebih sederhana. Sehingga pada tahun 1943, Walter menggabungkan sistem gas milik SVT-40 ke dalam G41W miliknya dan memberikan kinerja yang sangat meningkat. Senapan ini lantas diberi nama sebagai Gewehr 43 atau G43 dengan total jumlah produksi lebih dari 400.000 pucuk. Seperti SVT-40 yang menjadi kiblatnya, G43 menggunakan mekanisme penembakan gas operated short stroke piston. Sistem operasi gas adalah mekanisme yang digunakan untuk menyediakan energi guna mengoperasikan senjata api Lockbridge atau sungsang secara otomatis. Dalam sistem operasi gas, sebagian gas bertekanan tinggi dari peluru yang ditembakkan digunakan untuk menekan permukaan kepala piston yang memberikan gerakan untuk membuang selongsong peluru dan memasukkan peluru baru ke dalam bilik ledak. Meskipun secara tampilan G43 mirip dengan G41, namun mekanismenya lebih sederhana, yang membuatnya lebih ringan, lebih mudah diproduksi, lebih handal, dan juga jauh lebih tangguh. Peningkatan lainnya adalah pada magasinnya, di mana pada G41 menggunakan magasin isi 10 peluru yang tidak dapat dilepas. Sementara pada G43, magasinnya dapat dilepas, sehingga mempercepat reload amunisi. Seperti pada G41, G43 juga memiliki fitur pengisian amunisi menggunakan stipper clip 5 peluru tanpa melepas magasinnya. Prajurit yang dipersenjatai dengan senapan ini biasanya akan dibekali dengan satu kantong stripper clip standar dan 2 magasin cadangan. G43 mulai diproduksi pada bulan Oktober tahun 1943 dan diikuti oleh karabiner 43 atau K43 pada tahun 1944 yang sebenarnya identik dengan G43 dalam segala hal, atau bisa dibilang hanyalah penggantian nama saja. Perubahan nama dari Gewehr menjadi karabiner atau karabin karena larasnya 2 cm lebih pendek daripada karabiner 98K standar, dan oleh karena itu istilah Gewehr atau yang artinya senapan panjang agak tidak pas.
ada banyak variasi kecil yang diperkenalkan pada G43 atau K43 sepanjang siklus produksinya. Namun banyak kasus yang menemukan jika senapan bertanda G alias Gewehr memiliki fitur yang ditemukan pada senapan bertanda K alias karabin dan sebaliknya. Oleh karena itu, tidak ada perbedaan berat atau panjang antara G43 dan K43. Meskipun G43 memiliki moncong berulir yang dapat dilepas untuk dipasangi adaptor, sedangkan K43 tidak memiliki fitur ini. Variasi panjang laras memang ada, tetapi itu ternyata adalah panjang toleransi, perbedaan antara pabrik atau senapan laras panjang eksperimental. Meskipun sebagian besar G43 atau K43 dilengkapi dengan rel untuk bidikan teleskopik, namun sebagian besar senapan yang dikeluarkan adalah dalam bentuk infanteri standar tanpa teropong. Hanya sekitar 10%-an saja dari jumlah produksinya yang dilengkapi dengan bidikan teleskopik ZF4 dengan 4 kali pembesaran. Tidak ada juga kombinasi scoop dan scoop mount lainnya yang dipasangi oleh militer Jerman pada G43 atau K43 selama Perang Dunia Kedua. Bahkan, menemukan senapan G43 atau K43 dalam kondisi popor patah adalah hal biasa. Ini karena tentara Jerman diperintahkan untuk membuat senapan semi-otomatisnya tidak berguna bagi musuh saat mereka ditangkap. Dalam doktrin militer Jerman, setiap kompi infanteri akan dilengkapi dengan 9 pucuk G43, sementara 10 lainnya akan dilengkapi dengan varian penembak jitu. Namun, niatan tersebut rupanya tidak pernah menjadi kenyataan. Total, jumlah produksi G43 dan K43 adalah 402.713 pucuk, di mana 53.435 diantaranya dilengkapi dengan bidikan teleskopik ZF4 dengan 4 kali pembesaran. G43 memang masih memiliki banyak masalah seperti yang dimiliki oleh G41. Pengerjaan pada senapan ini sendiri memang memiliki kualitas yang baik hingga buruk, tergantung pada tanggal pembuatan dan pabrikannya, di mana ada 3 tempat perakitan, yaitu pabrik Walter di Zella-Mehlis, Lübecker Maschinenfabrik, dan Gustloff-Werke. Bisa jadi produksi yang memiliki kualitas buruk itu karena aksi sabotase yang dilakukan oleh pekerja yang berasal dari kamp konsentrasi. Karena beberapa kelemahan yang dimiliki G43, kabarnya dalam medan tempur, banyak pasukan Jerman yang menukar G43 mereka dengan SVT-40 Rusia atau senapan M1 Jarren Amerika. Tapi bagaimanapun juga, G43 telah melampaui G41 pendahulunya, meskipun ia memang hanya memberikan sedikit pengaruh pada hasil perang. Saat ini, hanya sedikit senapan G43 atau K43 yang bisa ditemukan, sehingga membuatnya menjadi benda koleksi yang bernilai. Susahnya mendapat G43 ini karena Jerman adalah pihak yang kalah dalam perang, sehingga pengembangannya otomatis dihentikan. Selain itu, adanya doktrin untuk menghancurkan senapan ini agar tidak bisa lagi digunakan oleh musuh. Jika dibandingkan SVT-40 Soviet dan M1 Jarren Amerika, jumlah produksi G43 memang terbilang paling sedikit. Bayangkan saja, SVT-40 diproduksi hingga 1,6 juta pucuk, sementara M1 Jarren mencapai angka 6 juta pucuk. Tentu jumlahnya sangat besar jika dibandingkan dengan G43 dan K43 yang hanya 400-an ribu pucuk saja. Setelah perang berakhir, G43 yang selamat kemudian digunakan sebagai senapan sniper Angkatan Darat Ceko, sementara yang lainnya dijual ke negara-negara di Afrika dan Timur Tengah. Bahkan banyak senapan yang dibawa pulang oleh pasukan Amerika sebagai souvenir perang. Nah, itulah tadi sedikit pembahasan dari senapan semi-otomatis Gewehr G43 dan karabiner 43. Bagi kalian yang ingin menambahkan atau sekedar untuk request, seperti biasa silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya. Salam M2 Rifle.